Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, diberikan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam dan berdoa kita sejumlah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya yang dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan tentang mengenai mereka orang yang khusyuk di dalam sholat. Pada bagian ini kita akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan coba bagian pertama, perenungan ketika rukuk dan i'tidal. Jadi mereka orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Zikir salat yang paling afdal adalah zikir-zikir yang dibaca ketika berdiri. Adapun posisi yang paling baik adalah ketika dalam posisi berdiri. Ketika berdiri tersebut dikhususkan dengan membaca pujian, sanjungan untuk Allah Ta'ala, juga membaca kalam Allah Ta'ala atau Al-Quran. Oleh karena itu terlarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud, karena 2 posisi tersebut adalah posisi yang menunjukkan kehinaan, perendahan diri dan ketundukan. Oleh karena itu dalam rukuk dan sujud tersebut disyariatkan zikir yang selaras dengan posisi tersebut, sehingga dalam posisi rukuk tersebut disyariatkan untuk menyebutkan keagungan Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang menunjukkan keagungan dan kebesaran. Zikir paling utama yang dibaca ketika rukuk adalah Subhanallahil Azim, maksudnya Allah Zat yang Maha Agung. Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk membaca zikir tersebut ketika turun ayat surat Al-Waqi'ah ayat 74, Fasabbih bismi rabbikal azim, yang artinya maka sucikanlah dengan nama Rabbmu yang Maha Agung. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jadikanlah sebagai bacaan rukuk kalian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam dhaif Abu Daud nomor 152. Ringkasnya, rahasia rukuk adalah pengagungan Allah Ta'ala, baik dengan hati, ucapan maupun perbuatan anggota badan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, yang artinya adapun ketika rukuk agungkanlah Rabb kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 479. Kemudian mengangkat kepalanya untuk kembali posisi yang paling sempurna, yaitu posisi berdiri. Syiar dalam posisi ini yaitu posisi i'tidal adalah pujian dan sanjungan untuk Allah Ta'ala. Syiar ini dimulai dengan ucapan Sami'allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Yaitu mendengar dalam arti mengabulkan permohonan doa. Kemudian dia pun melengkapi bacaan tersebut dengan mengucapkan Rabbana wa lakal hamdu fil samawati wal ardi wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma Rabbana lakal hamdu fil samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya, wahai Rabb kami, dan segala puji bagimu, pujian sepenuh langit dan bumi, sepenuh di antara langit dan bumi, dan sepenuh apa yang engkau inginkan lebih dari itu semua. Dan janganlah kita melalaikan untuk membaca huruf waw ketika mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Hal ini karena Nabi SAW menunjukkan hal tersebut dalam As-Sahihain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Huruf waw atau waw tersebut menjadikan kalimat itu menjadi 2 kalimat yang berdiri sendiri. Pada kalimat Rabbana terkandung makna engkaulah Rabbku, yang maha berdiri sendiri, yang
semua urusan berada di tangannya dan hanya kepadanya lah semua akan kembali. Makna ini sesuai dengan kalimat selanjutnya, yaitu walhamd. Kemudian kalimat zikir setelahnya menunjukkan bagaimanakah pujian dan keagungan Allah Ta'ala tersebut. Yang tadi sudah disampaikan, yang artinya pujian sepenuh langit dan bumi, sepenuh di antara langit dan bumi, dan sepenuh apa yang engkau inginkan lebih dari itu semua. Yaitu bahwa pujian tersebut sepenuh alam atas langit, alam bawah bumi, dan alam di antara langit dan bumi. Maka pujian untuk Allah Ta'ala itu sepenuh makhluk yang ada, yaitu sepenuh makhluk yang telah Allah ciptakan dengan kehendaknya. Pujian untuk Allah Ta'ala itu memenuhi semua makhluk yang telah dan yang akan diciptakan. Setelah zikir tersebut, terkadang Nabi SAW menambahkan bacaan berikut ini, yang artinya yang berhak atas segala pujian dan keagungan, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang kau berikan, dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang kau halangi, dan tiada berguna kekuasaan bagi orang yang memilikinya atas siksaan. Hadis riwayat Muslim. Pada kalimat ahdas sana'i wal majid menunjukkan kembali permulaan rakaat sholat, yaitu berupa pujian dan sanjungan untuk Allah Ta'ala. Nabi SAW juga membaca ketika selesai sholat, sehingga pada dua kondisi keadaan ini terkandung pengakuan dengan bertauhid, yaitu bahwa semuanya amat berada di tangannya. Terdapat beberapa kandungan dari kalimat itu. Pertama, Allah Ta'ala adalah satu-satunya zat yang memberi dan menahan nikmat. Kedua, jika Allah Ta'ala ingin memberi, tidak ada satu pun makhluk yang mampu mencegahnya. Sebaliknya, jika Allah Ta'ala menahan, tidak memberikan nikmat, tidak ada satu pun makhluk yang mampu memberinya. Yang ketiga, kekuasaan kepemimpinan dan kekayaan seseorang tidak bermanfaat dan tidak mampu menyelamatkan sesuatu dari azab Allah Ta'ala. Yang bermanfaat hanyalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan ketaatannya. Selanjutnya, renungan ketika sujud. Kemudian kita bertakbir dan bersyukur di hadapan Allah Ta'ala yang bersujud kepadanya. Disyariatkan sujud dalam kondisi yang paling sempurna, keadaan yang paling menunjukkan penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Ketika setiap anggota badan memiliki porsi masing-masing dalam bentuk penghambaan diri. Sujud adalah rahasia sholat, rukun salat yang paling agung dan juga penutup setiap rakaat salat. Rukun-rukun salat sebelumnya seperti muqaddimah, sebelum ruku yang paling agung ini, oleh karena itu keadaan yang paling mendekatkan seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika bersujud. Sehingga tidaklah mengherankan jika doa dalam kondisi tersebut memiliki peluang yang besar untuk dikabulkan Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia dari tanah, maka sudah sebaiknya manusia kembali ke awal penciptaannya. Akan tetapi tabiat manusia akan menjadi manusia tersebut untuk sombong dan tidak mau kembali ke asal usul penciptaannya. Oleh karena itu, manusia pun diperintahkan untuk bersujud kepada Allah Ta'ala dan khusyuk sebagai bentuk ketundukan, perendahan dan penghinaan diri kepada penciptanya. Kekhusyuan, ketundukan dan perendahan diri ini telah mencakup semua makna ubudiyah atau menggambarkan penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Dan sebagai koreksi atas berbagai bentuk kelalaian dan berpalingnya seseorang dari asal usul penciptaan, dia meletakkan bagian tubuhnya yang paling utama, yaitu wajah ke tanah yang dia ciptakan darinya, sehingga jadilah bagian tubuhnya yang paling atas menjadi yang paling bawah karena tunduk di hadapan Allah Ta'ala yang Maha Agung. Allah Ta'ala menciptakannya dari tanah yang merupakan tempat yang hina karena tempat berpijaknya telapak kaki. Dia pun akan kembali ke tanah dan keluar darinya ketika hari kebangkitan. Kesimpulannya adalah sujud adalah puncak kekhusyuan secara lahiriah, juga mengumpulkan bentuk penghambaan ubudiyah yang dilakukan oleh anggota badan. Demikian bab atau bagian pertama di dalam tema mereka adalah orang yang khusyuk di dalam sholat, di mana ada renungan ketika kita melakukan gerakan ruku dan i'tidal.
Dan di sini dianjurkan untuk berzikir, dan itu sudah sering kita baca dan kita dianjurkan untuk kebiasaan kita melaksanakan sholat. Zikir yang paling utama ketika rukun baca adalah Subhanallahil Azim. Ini sesuai dengan turunnya ayat Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 74 yang tadi sudah dibacakan, Fasbih bismi rabbikal azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk membaca zikir tersebut. Kemudian di waktu ruku dan waktu sujud dan juga waktu i'tidal. Waktu i'tidal ini membaca atau pujian zikir Sami'allahu liman hamidah. Jadi dalam arti Sami'allahu liman hamidah ini mendengar dalam mengabulkan permohonan doa daripada apa yang kita niatkan. Kemudian dengan mengangkat kepala untuk posisi yang paling sempurna, yaitu posisi berdiri. Dan terakhir adalah yang sujud tadi yang sudah disinggung. Itulah adalah salah satu kekhusyuan yang paling utama, karena disitulah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi, dan menjadikan diri kita jauh lebih baik lagi dalam beribadah. Tentunya karena kita akan selalu menambah ilmu kita dari hal-hal yang menjadikan apa yang disampaikan ini menjadikan ilmu kita untuk diamalkan. Dikurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.